Di video kali ini kita akan bahas satu set soal pengetahuan kuantitatif. Nah, seluruh soal dalam video ini diambil dari modul MMA SNBT asli tahun 2025 ya, yang sudah direvisi. Nah, kita akan bahas kali ini untuk topik fungsi kuadrat dan persamaan garis. Jadi kita bakal bahas semua soal-soal yang berhubungan sama fungsi kuadrat ya. Nah, langsung aja di sini kita lihat dulu teks yang pertama. Ini buat soal nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ceritanya gini, grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x kurangi 1, dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x plus 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K dan L ya. Nah, garis M melalui kedua titik tersebut. Soal yang pertama, kalau B-nya lebih dari D, nilai A-nya berapa? Nah, kalau misalnya ada kata memotong atau berpotongan, berarti tinggal kita samain aja F dengan G-nya di sini ya. Jadi kita bisa tulis Fx sama dengan Gx di sini. Jadi 2x kuadrat dikurangi x kurangi 1, kita tulis dulu sini ya. 2x kuadrat min x min 1 itu mesti sama dengan x kuadrat dikurangi 3x plus 7. Nah, ini kita pindah ruasin ya. Si x kuadrat kan punya teman tuh yang 2x kuadrat. Jadi 2x kuadrat dikurangi x kuadrat berapa tuh? X kuadrat. Terus si ini kan minus 3x. Minus 3x-nya juga sama. Kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi minus x ditambah 3x. Ini teh jadi 2x ya. Terakhir yang 7. Ini kan plus. Pindah ke kiri. Jadi min 1 minus 7. Jadi berapa tuh? Minus 8 kan? Minus 8 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin, jadi gimana tuh? Cari dua angka, kalau dikali hasilnya minus 8, kalau dijumlah 2. 4 sama 2 kan? Yang 4-nya plus, yang 2-nya mah minus gitu ya, supaya kalau kita jumlah tuh plus 2. Nah, yang bikin dia 0, di sini X sama dengan negatif 4. Satu lagi X sama dengan 2. Masukin aja ke salah satu persamaan. Misalnya saya masukin ke persamaan yang G ya, nilai X-nya. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, nanti nilai Y-nya berapa tuh? 2 kuadratnya kan 4, dikurangi 6, ditambah 7. Minus 2 tambah 7 itu kan 5 ya. Satu lagi, kalau misalnya X-nya minus 4. Jadi nanti semua huruf X yang di sini kita ganti sama minus 4 ya. Nah, minus 4 dipangkatin 2, itu tuh jadi 16. Terus ini jadi plus 12 gitu ya. Kan min 3 kali minus 4. Terus plus 7. Sama dengan 35. Nah, dari sini kan kita dapat 2 titik nih. Titik yang pertama itu 2,5. Nah, titik yang kedua minus 4,35 ya. Nah, coba yang mana yang jadi titik K, yang mana yang jadi L. Syaratnya tuh B lebih dari D. Nah, B di sini itu adalah titik Y-nya ya. B lebih dari D, berarti yang 35 ini kan lebih dari 5 tuh. Jadi ini bakal jadi titik K nih. Titik ini adalah titik K-nya. Yang ini titik L-nya gitu ya. Titik L-nya. Nah, kita ditanya nilai A. Nilai A itu ada pada titik K ya. Kan ini jadi A-nya, ini B-nya gitu ya. Cocok kan B-nya lebih dari D tuh. Ini C-nya, ini D-nya gitu. Ya. Jadi dari sini kita dapat nilai A-nya itu sama dengan negatif 4 gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita udah punya nilai K sama nilai L. Soal berikutnya minta kita buat nentuin gradiennya. Kita butuh 2 titik ini aja. Nah, ini soal kedua. Buat nyari gradien, kita punya titik K.
sama punya titik L. Nah, jadi gradien itu sebenarnya sama dengan delta Y bagi delta X. Ini delta Y dibagi delta X. Delta Y itu berarti ya ini aja kurangin ya. 35 kita kurangin 5. Berapa tuh? 30 ya. Dibagi, kan kita kuranginnya itu K dengan L ya. Berarti yang X, delta X-nya juga sama. Harus K dengan L. Jadi ini minus 4 gitu ya. Kita kurangi 2. Nah, 30 bagi minus 4 minus 2 itu kan minus 6. Nah, dari sini 30 bagi 6, 5. Gradiennya jadi minus 5 gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya data ini. Kita copy aja ya. Nah, jika garis Y sama dengan PX plus Q, tegak lurus pada garis M. Nah, kalau tegak lurus sama garis M, ya, si gradien M-nya kan minus 5 per 1 tuh. Sebenarnya minus 5 itu kan sama dengan minus 5 bagi 1. Nah, kalau dia tegak lurus, berarti si gradien garis yang tegak lurusnya tinggal kita balik, terus kasih negatif gitu. Maksudnya dibalik gimana? Min 5 per 1, ini tuh jadi 1 per 5. Kan awalnya minus tuh. Ya udah ini nanti jadi plus. Terus katanya melalui titik 1,1 di sini. Ya, melalui titik 1,1 kita tinggal susun aja nanti persamaan garisnya. Nah, jadi Y min Y1 sama dengan M. M-nya pasti pakai M yang tegak lurus ya. Dikali X min X1. Nah, di sini coba yang jadi X1 sama Y1-nya kan ini nih ya, 1,1 ya. Jadi Y minus 1 sama dengan 1/5 kali X minus 1. Nah, ini masing-masing ruas bolehlah kita kaliin 5 aja semua ya. Jadi gimana nih? 5Y minus 5 itu sama dengan 1/5 kali 5 mah habis ya. Jadi ini X minus 1. Nah, bentuk dari persamaan garisnya tuh kan ini. Y sama dengan PX plus Q ya. Jadi nanti kita bikin jadi Y sama dengan gitu. Nah, caranya gimana? Masing-masing ruas tambahin 5 ya. Kalau enggak ini minus 5-nya pindah ke sana. Jadi Y sama dengan X min 1 tambah 5. Jadi X min 1 tambah 5 itu kan plus 4. Nah, nanti ini bagi 5 ya. Ini bagi 5, jadi ini per 5 gitu. Ini jadi per 5. Nah, sekarang kita udah tahu dong P-nya berapa. P itu koefisien X. Koefisien X itu berarti 1/5. Koefisien Q-nya ini 4/5. Ya, jadi nilai P tambah Q. Nah, ini kan P-nya ya. P tambah Q-nya berapa tuh? 1/5 ditambah 4/5. Ya udah aja. Di sini 1/5 tambah 4/5 kan 5/5 tuh. Sama dengan 1. Ada nggak jawabannya? Ya, berarti jawabannya yang E ya. Ini sama dengan 1. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi kita punya fungsi f. Fx-nya saya tulis ulang aja sini ya. Fx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah bx ya. Terus gx-nya gimana nih? Gx-nya itu sama dengan x kuadrat minus d. Nah, untuk bilangan asli, b dan d tertentu. Jadi b sama d-nya itu bilangan asli. Nah, terus pertanyaan di soal apakah terdapat bilangan real r sehingga fr ini sama dengan gr gitu ya. Jadi kita oprek dulu si soalnya. Nah, kalau misalnya fr sama dengan gr, nanti tinggal kita ganti aja gitu si x-nya sama huruf r.
Nanti baru kita ke pernyataan. Jadi si soalnya aja kita obrak-abrik dulu gitu ini ya. Jadi 2x. 2r kuadrat. Ya, ini nanti huruf x-nya kita ganti sama r tuh. Semua ya. Ditambah br sama dengan r kuadrat dikurangi d. Nanti si r kuadratnya tuh pindah ke kiri ya. Jadi r kuadrat ditambah br ditambah d sama dengan 0 gitu ya. Ini udah informasi di soal nih. Gitu. Nah, sekarang supaya kita bisa ngecek apakah dia terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR, kita harus cek nilai diskriminannya. Di sini sebenarnya persamaan kuadrat dalam R nih. Ya, jadi sebelumnya belum beres sih ini. Kita ngecek si apa namanya? Untuk membedah si soalnya ya. Karena di sini kan kita harus ngecek pernyataan. Nah, pernyataan pertama ini teh kita dikasih B minus 5D sama dengan 0. Nah, sebenarnya supaya dia punya solusi bilangan real, ini diskriminannya harus bernilai ya paling enggak 0 gitu. Atau lebih dari sama dengan 0. Nah, buat tahu diskriminan kan lihat aja koefisien A, B, sama C-nya di sini. Ingat supaya dia ada solusi real ya. Ini A, B, sama C. Nah, diskriminan apa rumusnya? Ingat lagi di sini ya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, supaya dia ada solusi, ini kudu lebih dari sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi gimana nih diskriminannya? B kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya itu D ya. Ini lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Sekarang kita tinjau pernyataan yang ini. Sebenarnya kita cuma perlu nyocokin si pernyataan dengan si diskriminan ini gitu. Nah, dikasih tahu kan di sini B sama dengan 5D. B minus 5D sama dengan 0. Akibatnya gimana nih? Di sini berarti B-nya sama dengan 5D kan. Nah, masukin ke informasi di soal. Informasi di soal teh si diskriminan ini. Nah, ini saya naikin ya. Nah, jadi huruf B-nya nanti ini kita ganti aja sama 5D itu biar gampang. Ya, kan kita boleh pakai informasi di soal mah. D sama dengan B kuadrat minus 4D. Nah, dia lebih dari 0 nggak gitu? Pertanyaannya kan itu. Jadi, kalau misalnya si B-nya kita ganti dengan 5D, saya bikin ini jadi 25D kuadrat. Ya kan? Dikurangin 4D gitu ya. Nah, sekarang D itu kan bilangan asli. Bilangan asli kan startnya dari 1, betul nggak? Paling kecil tuh 1 bilangan asli itu. Karena D-nya bilangan asli. Jadi, andaikan kita masukin D-nya dengan angka terkecil gitu, angka paling kecil. Jadi nanti kita bakal dapat nilai diskriminannya teh lebih dari sama dengan 0. Kan kalau kita masukin D-nya 1, 25 dikurangi 4 berapa? Yang paling kecil. Ya, 21 kan? 21 teh lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita masukin D-nya 2, 100 dikurangi 8, ya tambah gede lagi kan? Jadi pernyataan satu aja deh cukup gitu. Nah, sekarang pernyataan yang kedua nih. Pernyataan yang kedua, B-nya lebih dari D plus 1. Ya, nanti kita masukin aja kebersamaan itu ya. Diskriminannya kan kita boleh pakai ini nih. Sorry, D kuadrat, D sama dengan B kuadrat min 4D. Nanti si B-nya kita ganti sama D plus 1. Ya. Nah, ini kita ganti nih sama D plus 1 ya. Jadi di sini D tambah 1 kuadrat, dan udah pasti ini bilangan positif gitu ya. Kurangi 4D. Nah, kayak gini. Nah, coba kalau kita lihat ya. Kita tinjau nilai diskriminannya karena si D-nya bilangan asli juga di sini ya. Coba kalau kita lihat D-nya kan bilangan asli di sini. Kalau misalnya si D-nya kita pakai 1 gitu. Ya, kita pakai 1 D-nya. D kecilnya ya, D kecilnya 1.
Jadi berapa nih nilai diskriminannya? 1 tambah 1 T kan 2. Pangkatin 2 T 4. 4 kurang 4, 0. Ada kan akarnya berarti. D-nya paling kecil kan 1, bilangan asli. Kalau D-nya 2, 2 tambah 1, 3. 3 pangkat 2, 9. Nah, dikurangi 4 kali 2, 8. Ini juga lebih dari 0 kan? Ya. Nah, kalau dia lebih atau sama dengan 0, ya berarti dia punya solusi bilangan real gitu. Nah, intinya pernyataan kedua cukup nggak? Cukup juga, ya. Jadi pakai baik informasi 1 maupun 2, baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2, dia tuh cukup gitu buat menjawab pertanyaan. Ya. Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi ke teks yang kedua. Ini diambil dari soal PK, soal asli pengetahuan kuantitatif tahun 2025, Project MMA, hari yang kedua. Soalnya kayak gini, sama kayak tadi ya. Nah, grafik fungsi G dan H itu berpotongan di 2 titik berbeda. Keywordnya di sini adalah berpotongan. Ya, kalau berpotongan, itu artinya, ya kita tinggal samain si G dengan H-nya gitu ya. Jadi nanti kita bisa nulis gini. GX itu sama dengan HX. Nah, GX-nya kan X kuadrat ditambah 4X tambah 3. Terus sama dengan HX-nya 3X kuadrat dikurangi 2X kurangi 5. Nanti yang si X kuadratnya kita pindahin aja ke sebelah kanan gitu ya. Jadi 3X kurangi X kuadratnya kan 2X pangkat 2. Ini juga sama nih. Ya, jadi berapa nih? 4-nya pindah ke sana. Jadi minus 2, minus 4. Kan plus pindah ruas jadi minus ya. Minus 6X. Yang ini juga sama nih. 3-nya pindahin ke sebelah kanan. Jadi minus 5, minus 3 kan minus 8. Nah, ini sama dengan 0. Saya tulis di sebelah kiri aja ya. Dengan 2-nya saya keluarin. Nah, jadi di sini kan 2 dibagi 2. Itu X kuadrat. Minus 6 dibagi 2. Itu kan 3X. Terus min 8 bagi 2. Jadi minus 4 kan. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin, ini tuh jadi 2 kali X minus 4 kali X plus 1. Yang bikin dia jadi 0 di sini adalah X sama dengan 4. Satu lagi, kita tutup aja ya. 1, lawannya berapa tuh? Kalau min 4 kan lawannya 4. Jelas solusinya pasti X sama dengan 4. Kalau 1, ya lawan dari 1 kan min 1 gitu ya. Nah, sekarang masukin aja ke yang gampang di sini. Masukin ke sini ya, ke GX. Jadi untuk X-nya sama dengan 4. Nah, kita dapat Y-nya. Nah, semua huruf X pada fungsi yang ini, fungsi G, kita ganti sama angka 4. Jadi 4 dikuadratin berapa tuh? 16 ya. Tambah 4 kali 4 kan 16. Tambah 3 gitu ya. Jadi 32 tambah 3, 39. Kita dapat nih 1 titik. X-nya 4, Y-nya 39. Nah, anggaplah ini titik P gitu, karena nggak ada ketentuan apa-apa kayak tadi kan. Terus satu lagi, buat X-nya sama dengan negatif 1, berarti Y-nya negatif 1 dikuadratin kan 1, terus kurangi 4, tambah 3. Ini sama dengan 0. Nah, kita dapat di sini titik Q-nya min 1,0. Ini titik Q ya. Nah, sekarang jika A, di sini A harusnya lebih kecil dari apa? Ini harus lebih kecil dari C ya. Ini di soal yang udah direvisi. Ini A-nya kurang dari C. Ya iyalah. Saya bisa tebak kayak gitu gimana meskipun saya nggak ngelihat soalnya. Kan A tuh variabel X kan. Ya, variabel X pasti dibandingin lagi sama variabel X gitu. Masa dibandinginnya sama variabel Y? Ya, jadi ini A-nya pasti di sini nih. Nah, ini A, ini pasangannya B gitu ya.
Nah, yang ini kan C, ini D gitu ya. Nah, berarti di sini yang ditanya nilai B-nya kan. Ya udah, B-nya langsung kita dapat. B-nya di sini berapa tuh? A-nya kurang dari C. Oh, sorry, A kurang dari C. Maaf, maaf, maaf. A kurang dari C. Ini saya salah baca soal ya. Kurang dari C. Nah, ini berarti A-nya tuh yang ini. Ini A-nya. Ini bukan 39, Ketang. Masa 39 ya? 32 tambah 3 kan 35. Nah, ini A-nya saya salah ngeliat. Ini B, ini C, ini D. Gitu ya. Berarti titik yang ini, yang bawah, ini tuh titik P. Yang ini titik Q. Yang ditanya B-nya kan. B itu pasangan atau pair dari A. Jadi B-nya 0. Ada nggak? B-nya 0. Ya. Nilai B di sini sama dengan 0. Jadi ini jawabannya yang mana tuh? Yang D ya. Ntar ini saya cek dulu. Oke, A-nya kurang dari C. Iya, betul. Min 1. Saya jadi 1, minus 4, minus 3, tambah 3, 0. Oke ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang ke-6 berarti ya. Pasti yang ditanyanya gradien sama kayak tadi gitu ya. Bobot soalnya kan pasti sama. Dari hari ke hari. Nah, sorry. Ini 9-nya ke bawah. Saya punya titik Q, saya punya titik P gitu. Ya udah aja di sini mah mau cari gradien tuh ya pakai persamaan delta Y bagi delta X aja ya. Maaf ya. Jadi di sini M sama dengan delta Y dibagi delta X gitu ya. Delta Y-nya berapa tuh? 0 dikurangi 35. Misalnya kita pakai P dulu ya yang ini. Akhir kurangi awal. Minus 35. Yang bawah itu min 1 minus 4. Minus 5 ya. Nah, jadi minus 35 bagi minus 5 berapa? M-nya sama dengan 7. Nah, di sini nggak ada pilihannya ya. M sama dengan 7, ya berarti yang D nih. 7 gitu ya, saya buat aja sendiri. Ini jawabannya yang D ya. Gradien garis T. Terus persamaan garis yang sejajar garis T dan melalui min 1,2. Nah, kalau sejajar si gradiennya kudu sama. Jadi M1 di sini mesti sama dengan M2 gitu ya. Nah, yang satu kan itu gradiennya 7. Berarti kalau sejajar ya gradiennya mesti 7 juga. Ini kita pakai persamaan garis yang tadi ya. Rumus persamaan garis ini saya copy lagi aja. Ya, bedanya kita pakai M-nya yang sejajar. Nah, ini saya copy ke bawah. Nah, Y min Y1 sama dengan, nah M yang sejajar berarti kita pakai M aja ya. M2 atau M1 sama aja ya. Nah, ini titik min 1,2-nya. Si min 1 bertindak sebagai X1, 2 bertindak sebagai Y1 gitu. Jadi Y minus 2 sama dengan 7 kali X minus 1, jadi plus 1 kan. Nah, jadi Y-nya sama dengan 7X terus 7 kali 1 kan 7 ya. Plus 7. Nah, karena di sini teh ada minus 2 kan. Nanti si minus 2-nya tuh pindah ruas ke sebelah kanan gitu. Jadi ini plus 2. Nah, jadi nanti Y-nya kita dapat nih. 7X ditambah 9. Ada nggak jawabannya? 7X ditambah 9 yang D ya. 7X tambah 9. Ya udah sih, ini kayak gini aja polanya jelas kan dari tadi, nyusun persamaan garis, nyari gradien, nggak ada yang aneh. Ini ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, fungsi f dan g ini dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Saya tulis dulu aja. Fx itu sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah b. Nah, gx itu sama dengan
Cx ditambah 2 dengan B dan C-nya bilangan asli tertentu ya, bilangan asli B dan C gitu ya, tertentu. Nah, apakah terdapat bilangan real sehingga FR sama dengan GR? Nah, ini soalnya setipe kayak tadi. Berarti kalau kita mau nyari bilangan real pada fungsi FR dan GR di sini ya, caranya tinggal kita samain aja gitu, si F dengan G. Jadi FR ini sama dengan GR. Gini algoritmanya selalu. Nanti kita ambil diskriminan dari persamaan kedua fungsi ini. Jadi kan ini X pangkat 2, jangan X. Nah, kita mau pakai inputnya kan R di sini. Jadi semua huruf X-nya ganti sama R. Ya, jadi R pangkat 2 ditambah R tambah B. Ini sama dengan CR ditambah 2. Jadi R pangkat 2, nah si CR-nya ini nanti pindah ruas aja ke kiri. Ya, jadi R dikurangi CR. Berapa tuh? R dikali 1 kurang C gitu ya. Atau gini deh, saya nulisnya biar rapi ya. R tambah R min CR ya. Jadi min C tambah 1 R gitu ya. Atau 1 min C, sama aja kan. Ngerti nggak kenapa bisa pindah bisa kayak gitu? Ini kan si CR-nya jadi minus tuh kalau pindah ruas. Ya, jadi min CR plus R. Nah, satu lagi plus B minus 2. Nah, ini sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal ambil diskriminannya. Ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Persis tadi. Ini A, ini B, ini C. Nah, sekarang supaya kita bisa tahu apakah terdapat bilangan real, ada nggak sih solusinya, yang solusi realnya? Cek diskriminan. Nah, tadi diskriminan rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Kalau misalnya terdapat solusi real, dia tuh lebih atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi diskriminan ya paling nggak 0 dia. Nah, jadi yang menjadi variabel B di sini adalah si 1 min C itu kan, 1 min C kuadrat minus 4 kali A-nya 1, C-nya tuh B minus 2 gitu ya. Nah, kayak gini. Terus kayak ya, cocok ya kayak gini. Nah, udah gitu kita lihat lagi ya, ini kan lebih dari sama dengan 0. Nah, kita dikasih pernyataan sekarang. Pernyataannya yang harus kita tinjau. Nomor 1 pernyataannya, atau pernyataan pertama itu ya. Kita dikasih 3B ditambah C ini sama dengan 7 ya. Jadi biar gampang dulu deh. C-nya gimana nih? Ini sama dengan 7 minus 3B kan. Jadi kita masukin ke rumus diskriminan. Si huruf C-nya kita ganti sama 7 minus 3B. Jadi D-nya sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 7 minus 3B. Gitu ya. Ini kuadrat dikurangi B dikali B-nya tuh 7 minus 3B berarti kan. Nah, ini nanti kurangin 2. Nah, yang ini mah udah pasti positif aja ya. Kenapa pasti positif? Karena ini kan kuadrat. Jadi, gimana lagi nih? Nah, jadi ini kita hitung dulu aja ya. D-nya sama dengan 1 kurang 7, T kan minus 6 ya. Minus 6 plus 3B kuadrat, terus minus 4 kali 7 kurang 3B, 7 kurang 2 berapa? 5 ya. 5 kurang 3B. Nah, sekarang lihat nilai B-nya. B kan bilangan asli katanya. Nah, kalau B-nya bilangan asli, berarti paling kecil berapa? B paling kecil.
B paling kecil 1 kan. Jadi si diskriminannya ini tuh sama dengan minus 6 tambah 3 kuadrat yang udah pasti positif, dikurangi 4 kali 5 kurang 3. Nah sekarang kita lihat, yang ini hasilnya gimana? Min 3 dikuadratin itu 9. Yang ini 2 ya. 9 kurang 8, 1 kan? 1 itu kan lebih dari sama dengan 0. Yang paling kecilnya aja udah 1. Ya, kalau misalnya kita pakai B-nya 2, ya pasti lebih besar lagi kan hasilnya. Kalau nggak percaya kita ganti ya si B-nya sama 2. Jadi D sama dengan minus 6 ditambah 3 kali 2 kan 6 kuadrat. Dikurangi 4 kali 5 dikurangi 6. 5 kurangi 6. Nah ini berapa nih? Ini 0. Ya kan? Minus 4. Ini tuh hasilnya 5 kurangi 6 tuh min 1 ya. Jadi minus 4 kali min 1 kan plus 4. Ini lebih dari sama dengan 0. Ya jadi mau gimana juga, untuk nilai B bilangan asli ya pasti cukup. Di sini kalau D-nya lebih dari sama dengan 0, ya kesimpulannya terdapat bilangan real sehingga FR sama dengan GR. Jadi pernyataan 1 aja ini tuh cukup gitu ya. Nah sekarang kalau pernyataan 2 aja gimana nih? Pernyataan 2 ya saya di sini ya. Nah kita punya persamaan D-nya tuh 1 min C dikuadratin dikurangi 4 kali B minus 2. Ini kan kita punya 2B dikurang C sama dengan 3 ya. Nah sementara diskriminannya tuh yang ini. Nah supaya gampang, di sini C-nya kita ubah dulu jadi bentuk C sama dengan. Jadi C-nya sama dengan, nah si 3-nya pindah ke kiri kan. Jadi 2B minus 3. Nah ini kita ganti semua huruf C-nya sama 2B minus 3. Gitu kayak tadi, persis. Jadi D-nya sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 2B minus 3. Gitu ya. Pangkatin 2. Kurangi 4. Kali B. Kurangi 2 gitu ya. Nah sekarang coba lihat. Kalau misalnya 1 dikurangi 2B. Berapa? Yang ini dulu ya, beresin pelan-pelan. Minus 2B plus 3. Jadi D-nya tuh 3 minus 2B kuadrat dikurangi 4 kali B minus 2. Nah sekarang B paling kecilnya 1 kan? B paling kecil 1. Kalau B paling kecil 1, B-nya paling kecil 1 ya, berarti nanti kita masukin aja si B-nya dengan 1 di sini. Kita ganti. Coba untuk B-nya 1 berapa nih? D sama dengan 3 kurang 2 dikuadratin kurangi 4 kali 1 minus 2. 1 minus 2 itu kan min 1 ya. Jadi ini 1 ditambah 4. Ini sama dengan 5. 5 lebih dari 0 kan? Nah, kalau kita pakai B-nya 2, ya, paling kecil 1. Karena bilangan asli, sekali lagi. Nah, jadi ini 3 dikurangi 2 kali 2. Kurangi 4 ya. Kuadrat. Kurangi 4 dikali B-nya kita ganti sama 2 kurang 1. Kan? Jadi berapa nih? 1 dikurangi min 4 ya. Min 4 kali 1 gitu ya. 1 minus 4. 1 minus 4 berapa nih? Tar. 3 dikurangi 2 kali 2. 3 kurangi 4. 1 ya. Minus 4 kali 1. Ini sama dengan minus 3 ya. Ini kurang dari 0. Kalau D-nya 3 gimana? Kalau B-nya 3. 3 kurangi 6 kuadrat kurangi 4 kali 3 kurang 2. 3 kurang 2 ya.
Ini kurang 2, sorry, ini kurang 2 nih, saya salah nih. Ya, ini kurang 2, maaf. Ini jadi berapa? 0 ya. 1 kurangin 0. 1 kurang 0 kan 1, ini lebih dari 0. Nah, yang ini 3 kurang 6 kan minus 3, dikuadratin itu 9. 9 kurang 4. Yang ini 4 kan? 9 kurang 4, 5. Ya iya, makin besar nilai B-nya, ya si diskriminannya makin besar. Kalau kayak gitu ya pernyataan 2 aja cukup gitu. Ya, jelas ya. Lanjutin ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang ke-9 sampai ke-12 ya. Diambil dari PK tahun 2025 hari yang keempat. Nah, soalnya sama. Yang pertama ini grafik fungsi f dan g ini berpotongan di 2 titik berbeda. Kalau berpotongan berarti tinggal kita samain f dengan g-nya. Jadi fx ini sama dengan gx gitu ya. Nah, jadi 2x pangkat 2 dikurangi x tambah 1 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1. Nah, ini kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Jadi 2x pangkat 2 kurang x berapa? X pangkat 2 kan? Ini 2x-nya juga pindahin ke sebelah kiri. Jadi minus x minus 2x kan minus 3x. Satu lagi yang min satunya pindahin ke kiri. Jadi 1 tambah 1 kan plus 2. Nah, ini sama dengan 0. Kalau kita faktorin, ini tuh x minus 2 kali x minus 1. Nah, jadi kita dapat si x-nya berapa? Tutup aja ini. Minus 2 lawannya kan 2. Jadi ini x sama dengan 2. Satu lagi yang minus 1, ini tuh lawannya 1. Ini x sama dengan 1 kan? Nah, sekarang kalau x-nya sama dengan 1 dulu deh. Kita dapat y-nya kemana? Masukin ke salah satu fungsi. Ke g aja yang gampang ya. Jadi y-nya sama dengan, ntar huruf x di sini kita ganti semuanya sama 1. Jadi 1 tambah 2, 3. 3 kurang 1 itu kan 2. Ya nggak? Ntar 1 tambah 2 kurang 1. 2 ya. Satu lagi kita masukin kalau x-nya 2. Berarti y-nya 4 tambah 4 kurang 1. 7 ya. Nah, dari sini kita dapat titik 1,2. Dari sini kita dapat titik. Dapat titik berapa tuh? 2,7 ya. Nah, terus B kurang dari Q. Nah, kalau kita lihat di soal, B itu kan ya variabel Y. Betul nggak? Berarti ini tuh jadi B-nya. Yang ini jadi Q-nya gitu. Ini B. Ini Q. Kan 2 kurang dari 7. Ini pasangannya A ya. Berarti ini TP. Nah, kalau kita udah tahu mana A, B, sama P, dan Q-nya, ya udah, yang ditanyanya kan A. A-nya di sini sama dengan 1. Ya, berarti jawaban yang tepat di sini yang A ya. Nah, sekarang kita copy aja titiknya. Ini A, B, BTW titik apa ini? Titik A ya. Ini titik A. Ntar, saya tulis di bawah aja. Ini titik A, yang ini titik B ya, P, Q. Nah, pasti yang di bawahnya kita disuruh cari gradien. Nah, buat nyari gradien, katanya garis L melalui kedua titik tersebut. Nah, berarti buat cari gradien mah di sini ya, kalau kita udah tahu titik A sama titik B-nya, tinggal delta Y bagi delta X aja. Jadi M-nya di sini sama dengan delta Y dibagi delta X gitu. Delta Y-nya berarti 7 kurang 2. Itu berarti 5 kan. Dibagi
Ini 2 kurang 1. 2 kurang 1 teh kan 1. Ya, berarti gradiennya sama dengan 5 gitu. Nah, soal yang ke-11 ya. Di sini jika garis Y sama dengan KX minus C itu sejajar sama garis L dan melalui titik 5,3 ya. Pertanyaannya di sini nilai C dikurang K berapa? Nah, kita udah tahu ya tadi gradien garis L-nya kan sama dengan 5. Nah, jadi kalau misalnya sejajar, kita tulis dulu ya. Ini sejajar, ini tuh artinya gradien yang garis L sama gradien garis K-nya sama. Nah, langsung aja kita set ya persamaan garisnya di sini. Persamaan garis kan Y dikurangi Y1. Itu sama dengan M kali X min X1. Berarti gradien garis L-nya di sini, M garis L, itu tuh 5 gitu ya. Yang jadi X1-nya tuh 5, yang jadi Y1-nya 3 ya. Jadi kita bisa tulis Y minus 3 sama dengan 5 dikali X dikurangi 5 gitu ya. Jadi Y sama dengan, nah ini kita kaliin ya. 5 kali X itu kan 5X. Terus ini 5 kali min 5 minus 25 ya. Nah si minus 3 nya tuh pindah ruas ke sebelah sana. Jadi ini plus 3 gitu. Jadi Y sama dengan 5X minus 22. Nah si bentuk persamaan garisnya kan Y sama dengan KX minus C ya nggak? Jadi ini nanti kita tinggal samain aja. Y sama dengan KX minus C. Nah, yang jadi K tuh 5. Yang jadi C-nya di sini jangan dibawa si minusnya, 22 gitu ya. Terus yang ditanya kan C dikurangi K. Jadi C-nya tuh 22 dikurangi 5 ya. Hasilnya berapa nih? 17. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini kita dikasih fungsi fx. Itu sama dengan ax pangkat 2 plus 3 ya. Fungsi gx itu sama dengan x pangkat 2 min bx tambah 1. Untuk bilangan bulat positif, A dan B tertentu nih, garis bawahin ya, bilangan bulat positif A sama B tertentu. Nah, apakah terdapat bilangan real sehingga FC, bilangan real C ya, sehingga F dihitung di C dan G dihitung di C, itu sama ya. Jadi, tinggal kita samain aja dulu di sini. F sama dengan G. Nanti ambil diskriminannya kayak soal yang sebelumnya udah kita bahas. Jadi FC ini mesti sama dengan GC gitu ya. G dihitung di C. Nah, jadi semua variabel X-nya di sini kita ganti sama C. Yang F dulu deh. Jadi AC pangkat 2 tambah 3 kan. Nah, yang G-nya jadi C pangkat 2 minus BC tambah 1. Kan si huruf X-nya kita ganti sama C. Nah, nanti ini pindah ruas nih ke sebelah kiri. Jadi gini, AC pangkat 2 minus C pangkat 2 gitu ya. Minus BC-nya juga pindah ke sebelah kiri. Jadi plus BC. Itu plus 3. Si satunya juga pindah ke kiri ya. Kan 1 mah plus tandanya. Kalau pindah jadi minus. Nah nanti ini C kuadratnya kita keluarin aja. Jadi A min 1 C kuadrat ditambah BC ditambah 2 sama dengan 0. Nah, yang jadi A-nya kan ini. Ini B-nya, ini C-nya. Ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, supaya kita tahu terdapat bilangan real atau enggak, kita kudu cek diskriminannya kayak tadi ya. Jadi ini kita masih ngoprek soalnya, belum ke pernyataan.
Nah, diskriminan kan tadi rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Nah, jadi gimana nih diskriminannya? B kuadrat minus 4 dikali C dulu deh. 2 kali A min 1. Nah, ini 4 kali 2 langsungnya saya ganti 8 ya. Nah, gini. Nah, pertanyaannya, terdapat bilangan real atau enggak? Ya, kalau terdapat bilangan real, artinya si diskriminannya tuh kudu lebih dari sama dengan 0. Kalau diskriminannya nggak lebih dari sama dengan 0, dia nggak terdapat. Jawabannya bukan tidak terdapat atau terdapat, tapi sorry, maksudnya gini ya. Maksudnya pernyataan ini cukup atau enggak gitu ya untuk menentukan nilai diskriminannya gitu. Menjamin si diskriminan ini tuh lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, berarti D-nya kan sama dengan B kuadrat minus 8A plus 8 ya. Saya tulis ulang nih sini. Ini D-nya gepeng. D sama dengan B pangkat 2 minus 8A ditambah 8. Nah, udah nih kita punya diskriminannya, si formulasi diskriminannya. Nah, dengan pernyataan yang kita punya, nanti kita tinjau aja gitu. Gimana sih nilai diskriminannya? Coba nih pernyataan 1. Jadi kalau ada soal cukup nggak cukup ya oprek dulu sih soalnya ya. Ini AB sama dengan 4. Nah kan bilangan A sama B-nya tuh A dan B-nya tuh bilangan bulat positif. Ya, kalau bilangan bulat positif berarti kan nggak mungkin koma ya, dan nggak mungkin minus. Kemungkinannya ya kita cek di sini. Kemungkinannya A-nya tuh 1, B-nya tuh 4. Kemungkinan kedua 2 sama 2. Kemungkinan ketiga 4 sama 1. Ya udah. Lihat gerak ini tuh nilai A-nya nih. Ya, ini nilai B-nya. Ya substitusi aja ke persamaan si diskriminan yang ini ya. Kita pakai informasi di soal. Nah, jadi nilai diskriminannya berapa nih? Itu B-nya kita ganti sama 4. A-nya ganti sama 1 ya. Jadi 4 pangkat 2 itu kan 16. Kurangi 8. Tambah 8. Jadi berapa nih? Jadi 16 kurang 8. 8 tambah 8. Ini 16. Ini lebih dari 0. Yang ini ya. Diskriminannya berapa tuh? 4 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Dikurangin 8 kali 2 itu 16. Tambah 8. 12 dikurangin 16. Minus 4. Nah ini tuh kurang dari 0. Ada yang kontradiksi nih. Satu besar, satu kecil. Udah jelas pasti jawabannya nggak cukup aja. Nah, terus yang ini coba kita hitung aja udah kagok ya. B kuadrat berarti 16 dikurangi 8 kali 4 tuh 32 ya. Tambah 8 gitu. Tuh, cocok ya. Jadi berapa tuh? Jadi ini 24 dikurangin 32 minus 8 kan. Nah, minus 8 teh kurang dari 0. Cek bener gak ya? 4 pangkat 2, 16. Kurangi 32, minus 6. Minus 16 ya. Tambah 8. Oke, sip. Cocok ya. Berarti satu lebih besar, satu lebih kecil. Ini kontradiksi. Kalau kontradiksi saya warnain aja sih ininya sama merah muda gitu ya. Berarti pernyataan yang ini kita simpulin tidak cukup. TC aja ya saya tulis. Sekarang pernyataan yang kedua coba. Pernyataan kedua kita teh punya 2A tambah B sama dengan 6. Nah kalau misalnya 2A tambah B sama dengan 6, berarti A-nya mungkin tuh kalau misalnya A-nya nggak 1, B-nya 4. Atau A-nya 2, B-nya 2 gitu. Ya nggak? Nah ya udah aja ngikutin yang ini ya.
Ini saya copy lagi aja, ya sama. Ya nggak cukup atau di sini ada kontradiksi tuh. Ya karena nilai diskriminannya satu lebih dari, satu kurang dari. Dengan kata lain, kalau lebih dari mah untuk A-nya 1, B-nya 4, dia itu terdapat atau ada. Gitu ya. Kalau yang A-nya 2, B-nya 2, ini tuh tidak ada gitu. Ini ada, ini tidak ada gitu. Nah, sekarang kalau pernyataan ketiga, pernyataan 1 dan 2 digabung, coba ya. Saya tulis di sini aja ya, 3. 1 sama 2 digabung. Berarti AB-nya sama dengan 4. AB-nya sama dengan 4. AB sama dengan 4, terus udah gitu 2A tambah B sama dengan 6. Nah, jadi A sama B yang memenuhinya berapa? A1, B-nya 4. Ini memenuhi ya. Terus 2,2 juga memenuhi kan? Kalau 41 mah enggak ya. 8 tambah 1 kan 9, bukan 6. Wah, ini mah sama kayak gini ya. Ini saya copy ya. Satu ada, satu tidak. Nah, jadi kesimpulannya gimana tuh? Yang 2 tidak cukup, digabung juga nggak cukup. Ya udah yang E jawabannya. Nah, selanjutnya buat soal nomor 13 sampai soal nomor 16 ini diambil dari soal PK 2025 hari yang ketiga ya, modul MMA. Ceritanya di sini kita punya fungsi GX itu sama dengan X kuadrat minus 20. Satu lagi persamaan garis AX dikurangi 2Y tambah 30 sama dengan 0. Nah, di sini ada titik berpotongan di dua titik yang berbeda. Ingat kalau berpotongan kita tinggal nyamain si kurva sama garisnya. Nah, lihat kita udah punya titik nih. D sama dengan titik D-nya itu minus 5, T. Jadi supaya kita tahu nilai T-nya, kita masukin aja ke persamaan yang mana coba? Yang garis atau yang bawah? Persamaan garis kan? Jadi si minus 5-nya T sebagai X, T-nya sebagai Y. Ya. Jadi saya pakai fungsi GX aja yang udah puguh-puguh. Nggak ada variabel lain. Kalau pakai persamaan garis T ada variabel A-nya nanti di situ. Jadi susah, kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita tulis aja T sama dengan min 5 dikuadratin kan 25. Nah, kurangin 20. Ini sama dengan 5. Koordinat D-nya itu T min 5,5. Nah, udah gitu, kita cari nilai A-nya. Di sini kan belum dapat nih. Kan yang ditanya nilai A. Jadi A dikali X-nya. X-nya pakai yang ini aja nih. Ini Y ya. A dikali minus 5. Dikurangi 2. Dikali Y-nya tuh 5. Tambah 30. Sama dengan 0. Jadi berapa tuh? Min 5A. Min 10 tambah 30 tuh jadi plus 20 ya. Sama dengan 0. Ya udah kita dapat atau nilai A-nya ya. Jadi di sini 20 sama dengan 5A. A-nya 4. Nah, jadi jawaban yang tepatnya yang mana? Yang C ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, gradien garis K berarti kita harus tahu dulu titiknya dong. Baru dapat titik D di sini ya. Buat dapat titik C-nya, nah ini ya. Sesamain aja ya si fungsi ini. Ini saya copy aja nih. Si G sama si persamaan garisnya. Terus oke. Nah, persamaan garisnya udah dapet. Jadi persamaan garis G-nya nanti kita ganti gini aja ya. Garis GT kan itu jadi 4X. Garis yang bawah ya, 4X minus 2Y
tambah 30 ya, sama dengan 0. Nah, si titik potong berpotongan di dua titik berbeda. Jadi kita punya kurva. Udah gitu kan kurvanya dipotong sama garis. Katanya si garis cut-nya melalui kedua titik tersebut. Ya, misalin kita punya kurva kayak gini itu bentuknya. Ini biar gampang ya ini mah. Terus dipotong sama garis. Nah, ini titiknya kita nggak tahu berapa. Ya. Udah gitu garis K katanya melalui kedua titik tersebut. Ya, ini ada garis K ya yang melalui si titik ini. Garis lagi nih, garis K. Lewat kedua titik tersebut. Nah, ini. Si garis K-nya otomatis ya gradiennya sama kayak gradien si persamaan garis ini ya tuh ya. Ini kan kalau gradien persamaan garis ini jadi gimana tuh? Jadi kan ini 2Y sama dengan minus 4X minus 30. Ya. 4X minus 2Y. Oke. Oh, sorry ini. 2Y sama dengan plus 4X plus 30. Ngapain saya susah-susah ya, si 2 minus 2Y-nya aja yang pindah. 2Y sama dengan 4X tambah 30. Nah, jadi kita bagi 2 masing-masing ruas. Jadi Y-nya kan sama dengan 2X tambah 15. Nah, si persamaan garis itu teh punya gradien ini. M. Nah, gradiennya 2. Yang otomatis nanti dia jadi gradien garis K gitu ya. Jadi gradien garis K di sini M-nya sama dengan 2. Ada nggak pilihan jawabannya? Yang E ya. Kenapa bisa sama? Karena ini keywordnya tuh. Ya, garis K melalui kedua titik tersebut. Jadi ya si titik ini tuh dilewatin sama garis K gitu. Jadi dia berimpit sama garis yang warna hijau yang sebelumnya tuh. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Persamaan garis yang tegak lurus pada garis K dan melalui 1,1. Ya, udah aja di sini berarti M tegak lurusnya gimana nih? Kan itu tuh gradien garis K-nya kan 2 per 1 kan. Tinggal kita balikin jadi setengah, kasih minus. Nah, melalui titik 1,1 ini X1-nya, ini Y1-nya. Jadi, kita pakai rumus persamaan garis, Y min Y1 ya sama dengan M X min X1. M-nya pakai M yang tegak lurus. Ya jangan pakai yang 2, kan dia tegak lurus sih garisnya. Ya. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan min setengah kali X min 1. Nah, ini kita kali 2 aja ya masing-masing. Jadi berapa tuh? 2Y minus 2 sama dengan minus 1, jadi minus X gitu ya. Min setengah kali min 1 teh jadi min 1 kali min 1 jadi plus 1. Ya udah di sini kan jadi si minus X-nya kita pindahin aja ke ruas sebelah kiri, nanti kita cocokin ya. Soal maunya gimana tuh? 2Y tambah X, si satunya juga kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi satunya jadi min 1. 2 kurang 1 teh minus 3. Ada nggak? Bentar ya, saya kudu cocokin dulu. Ini sama pilihannya. 2Y tambah X minus 3. Yang B tuh sama ya jawabannya. Jelas ya? Nah, soal yang ke-16, fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Jadi kita punya fx itu sama dengan x kuadrat ditambah rx kurangi 3 ya. Terus gx sama dengan 3x kuadrat ditambah tx. Nah, untuk bilangan bulat positif, R dan T tertentu. Bilangan bulat positif loh ya. Nah, ini catat nih, ini penting. Kadang-kadang suka kecelek kita informasi yang kayak gitunya penting.
Nah, sekarang apakah terdapat bilangan real C sehingga FC sama dengan GC? Samain kayak tadi. Ya. Jadi FC sama dengan GC. Jadi gimana nih? X-nya kita ganti semua sama C ya. Jadi C pangkat 2 ditambah RC kurang 3 sama dengan 3C pangkat 2 ditambah TC. Ya kan? Si C pangkat 2-nya nanti pindah ruas ke sebelah kanan. Ya. Pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi gimana tuh? Ini ke sana tuh ke kanan ya. Jadi 3C pangkat 2 dikurangi C pangkat 2 ditambah TC yang ininya pindah ruas juga ke kanan. Jadi RC-nya itu kan awalnya plus jadi minus. Terus minus 3-nya juga pindah ke kanan. Jadi plus 3 gitu ya. Nah, jadi 2C pangkat 2 ditambah T kurang R kali C tambah 3 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kayak tadi cek diskriminannya. Ini A, ini B, itu C gitu ya yang sama saya diwarnain. Oke, ini jadi A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, jadi diskriminannya ini kita pakai persamaan B kuadrat min 4AC. Kalau misalnya dia punya akar-akar bilangan real, artinya paling enggak D-nya tuh 0 gitu. Ya. Jadi gimana nih? Diskriminan sama dengan T minus R pangkat 2 minus 4 kali 2, 8 ya. 8 kali 3. Jadi D-nya sama dengan T min R pangkat 2 minus 24 gitu ya. Nah, nanti ini yang kita pakai buat ngejawab soal. Itu ya. Nah, coba pernyataan 1. Ingat ya, tadi kalau misalnya ada akar-akar real berarti D-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini pernyataan 1. Pernyataan 1 ini kepotong sebentar ya, saya lihat soalnya. Pernyataan 1 gini nih. R ditambah T kurang sama dengan 6. Pernyataan kedua, R dikali T sama dengan 6. Gini. Ya, berarti kalau pakai pernyataan 1 aja, itu kan bilangan bulat positif. R tambah T sama dengan 6. Kemungkinannya aja di sini ya. Berapa tuh? Banyak ya, bisa 1 sama 5. 1 sama 5 gitu ya. Terus bisa 5 sama 1 gitu ya. Bisa 2 sama 3. Ya udah, masukin aja ke diskriminan yang ini. Ya. Oh, ya udah, ini kan selisih nilai T dan R. Gampang itu kalau gini mah ya. T kurang R. Berarti kalau ini kan R-nya 1, 5, 2 gitu ya. Saya ambil contoh aja yang ini. Ini 5, 1, ini 3. Berarti T-nya di sini 5 kurang 1. 5 kurang 1 T kan 4. 4 dikuadratin T 16. Ya kan? Kurang 24. Nah, ini kurang dari 0. Yang ini. D-nya 1 kurang 5 sama 16. Kurang 24. Kurang dari 0 juga. Yang ini. 3 kurang 2. 1 kurang 24. Kurang dari 0 juga gitu ya. Bilangan bulat positif kan. Kemungkinannya berapa lagi nih? Mau 4 sama 2. Coba ya 4 sama 2 ya. 4 tambah 2 R-nya 4. T-nya 2 gitu. Nyoba satu lagi aja biar meyakinkan gitu. Konsisten tetap nggak tandanya tuh kurang dari. Kalau misalnya ada yang berubah aja satu tandanya, yang udah pasti nggak akan
cukup pernyataannya ya. 4 kurang 2 itu 2, pangkat 2 kan 4, kurang 24 juga kurang dari 0. Ya udah, pernyataan satu aja sih sebenarnya cukup ya. Nah, tapi kan kita kudu nguji pernyataan kedua cukup atau enggak ya. Coba pernyataan kedua. Pernyataan kedua teh R kali T sama dengan 6. Berarti ini teh bisa 2 kali 3, 3 kali 2, 1 kali 6, 6 kali 1 ya. Dan ini teh sama aja selisihnya ya, selisih nilai T sama R-nya. Jadi berapa nih selisihnya? Kalau T kurang R-nya, ini kan R-nya kan 2, 3, 1, 6 gitu ya. Kan udah kita hitung tadi, ini 3, 2, 6, 1. Masukin aja ke cemplungin nih ke sini nih, ke diskriminan ini nih. Jadi 3 kurang 2 itu teh min 1, dikuadratin teh 1 kurang 24 juga ini kurang dari 0. Coba kalau yang ini coba ya, 3 kali 2 ini juga sama kan, 1 kurang 24 ini kurang dari 0. Kalau yang ini 1 kurang 6 berapa? Nah ini nih, 1 kurang 6 minus 5 ya, dikuadratin teh 25 kurang 24. Ternyata dia lebih dari 0 ini. Ini juga sama pasti gerak. D-nya 6 kurang 1, 5 kan? 25 kurang 24 lebih dari 0. Ya 1 kurang dari, 1 lebih dari. Nih, kontradiksi. Dia pernyataan 2 mah nggak cukup. Jadi jawaban yang tepat di sini pernyataan 1 aja yang cukup ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan bahas terakhir ini PK hari yang ke-6 ya. Nah, untuk soal nomor 17 sampai nomor 20. Ini PK hari yang ke-6 sesinya diambil dari sesi yang kedua kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman coba cocokin aja sendiri sama modulnya. Nah, di sini kita punya fungsi Gx. Fungsi Gx itu teh sama dengan X kuadrat ditambah 4X kurang 4. Terus fungsi Hx sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Nah, ini ada kata kunci lagi, berpotongan di 2 titik berbeda. Berarti kalau berpotongan tinggal kita samain si G sama H-nya gitu ya. Kita samain aja di sini jadi G. Ini sama dengan H gitu ya, dihitung di X. Ya udah, ini kita masukin aja X kuadrat tambah 4X kurang 4 sama dengan 2X kurangi X kuadrat. Nah, nanti ini pindah ke sebelah kiri. Jadi kan X pangkat 2 punya teman tuh, X pangkat 2. Jadi 2X pangkat 2 ditambah, nah ini 2X-nya juga pindah ke sebelah kiri. Jadi 4X kurangin 2X plus 2X minus 4 sama dengan 0. Saya keluarin aja ya si 2-nya. Jadi 2 kali X pangkat 2 ditambah X dikurangin 2. Ini sama dengan 0. Ini kalau difaktorin kan 2 kali X plus 2 kali X min 1 kan. Nah, jadi di sini pembuat nolnya buat X plus 2. Ya, ini X sama dengan negatif 2. Buat X min 1, ini X sama dengan 1. Uji aja ke persamaan yang gampang ya. Nah, buat X sama dengan minus 2, berarti Y-nya masukin si 2-nya ke sini nih. Berapa tuh? 2 kali min 2 minus 4.
minus 4 dikurangi 4. Ini minus 8. Masukin juga satunya ke sini tuh, ke HX. 2 kurang 1. 2 kurang 1 mah ya 1. Ya, berarti di sini kita dapat titiknya. Titiknya yang pertama anggap aja titik A gitu ya. Minus 2, minus 8. Terus yang 1,1 ini titik B-nya. Ya. Nah, garis M melalui kedua titik tersebut, nilai Q kali T. Ya udah, ini kita misalin sebagai P, ini sebagai Q, ini R, ini T. Kalau kebalik juga ada sama aja kan, yang ditanya Q kali T ya di sini. Q kali T berarti minus 8 dikali 1. Ya, minus 8 dikali 1. Jawabannya berapa? Q kali T. Ya, minus 8 gitu ya. Jadi jawabannya yang A ya. Soal nomor 18. Nah, gradien garis M-nya ya. Kita udah punya A sama B-nya. Ini copy aja. Berarti gradien garis M itu sama dengan delta Y dibagi delta X. Jadi gimana tuh? Ini aja nih. 1 kita kurangin sama minus 8. Jadi 1 tambah 8 kan 9. Dibagi ini 1 dikurangi minus 2. Jadi 1 tambah 2 itu kan 3. Jadi gradiennya 3 ya. Udah, gradiennya 3. Jadi jawabannya di sini yang B ya. Soal nomor 19. Nah, terus di sini garisnya sama dengan KX plus C. Melalui titik 6,2 tegak lurus sama garis M. Ya kan, tegak lurus sama garis M. Berarti kan tadi M-nya kan kita dapat gradien garis M-nya itu sama dengan 3. 3T 3/1. Artinya di sini gradien garis yang tegak lurusnya tinggal dibalik. Terus kasih minus. 3/1 T kan jadi 1/3. Ini kasih minus. Susunlah persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, yang jadi X1 itu T yang 6. Y1-nya 2. Jadi Y minus 2 sama dengan min 1/3 dikali X minus 6. Gini kan? Nah, jadi Y-nya ini sama dengan min 1/3 kali X. Terus min 1/3 kali minus 6. Y plus 2 ya. Nah, si minus 2-nya ini pindah ruas juga ke sebelah sono. Ke kanan. Atau masing-masing ruas tambah 2 gitu ya. Jadi Y-nya di sini sama dengan min 1/3 X tambah 4. Nah, itu kan bentuk yang si soalnya mau. Bentuk KX plus C ya. Nih, Y sama dengan KX plus C. Yang ditanya nilai C-nya. Y sama dengan KX plus C. Ya, berarti si C-nya kan ini. Tuh, 4. Ya, nilai C-nya sama dengan 4. Jadi jawaban yang tepatnya yang E ya. Nah, soal nomor 20. Nah, fungsi F dan G dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi kita tulis aja dulu ya. Fx-nya di sini adalah x kuadrat tambah a. Terus Gx-nya itu sama dengan x tambah b. Apakah terdapat bilangan real C sehingga Fc sama dengan Gc? Samain kayak tadi ya. Fc, F dihitung di C, ini mesti sama dengan Gc. Ya. Nah, jadi ini kita ganti sama C itu semua.
Jadi C pangkat 2 ditambah A sama dengan C tambah B. Nah, jadi si C yang sebelah kanan pindah ke kiri jadi minus C gitu ya. Plus A minus B sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat dalam variabel C ya. Ini min 1, ini min 1. Berarti ini teh A-nya, ini B-nya, yang ini C-nya. Kalau terdapat bilangan real artinya diskriminannya kayak tadi ya. Diskriminannya harus gimana coba? Lebih atau sama dengan 0. Ya, jadi ingat yang tadi. Si diskriminannya lebih dari sama dengan 0 atau enggak sih? Nah, itu maksudnya mah. Ini B kuadrat minus 4AC. Nah, berarti si B-nya kan min 1C ya. Jadi berapa nih? Diskriminannya sama dengan 1 minus 4 kali A-nya 1, ininya A minus B. Nah, terus ini udah dapat nih diskriminannya. Jadi coba kita pakai pernyataan 1 ya. Nah, di sini kita punya A dikurang B kurang dari 2 ya. Ini katanya A dan B-nya bilangan bulat tertentu. Jadi boleh plus, boleh minus, nggak ada batasan tertentu ya. A min B-nya kurang dari 2. Berarti kan kita punya diskriminannya kan 1 kurangi 4. Yang paling maksimal aja. Ya, kita masukin 2. 2 teh berarti kan A min B-nya. Ini maksimal gitu. Lebih kecil dari 2 boleh nggak? Boleh, itu kan kurang dari 2. Kalau misalnya lebih besar dari 2 baru nggak boleh. Berarti yang paling besarnya aja kita cari ya. D-nya di sini sama dengan 1 dikurangi 4 kali 2. Itu kurang dari 0. Tapi kalau misalnya A min B-nya ya. A min B-nya saya pakai misalnya min 1 gitu. Jadi D-nya sama dengan 1 dikurangi 4 kali min 1. Ternyata kan lebih dari 0. Kontradiksi nih. Ya nggak, 1 kurang dari, 1 lebih dari. Jadi ini tuh tidak cukup gitu ya. Sekarang coba pernyataan kedua. Ya, pernyataan kedua tuh kita dikasih A plus B sama dengan 4. Ya, jadi D sama dengan kita punya 1 dikurangi 4 kali A kurang B. Ya kan? Pasangannya berapa nih? Kalau kita punya A tambah B, itu kan bilangan bulat ya. Coba bilangan bulat. A dan B tertentu. Berarti gini aja. Coba bilangan bulat ya. Kita pakai misalnya A-nya sama dengan 2 gitu ya. B-nya sama dengan 2. Terus kalau misalnya A-nya 2, B-nya 2, jadi diskriminannya berapa? 1 dikurangi 2 kurang 2, 0. Ini 0 ya. Coba kalau A-nya 1, B-nya 3. Jadi diskriminannya berapa nih? 1 kurangi 4 kali 1 kurang 3. Minus 2 ya. 1 tambah 9, ya ini lebih dari 0. 1 tambah 8, 9 kan? 9 lebih dari 0. Nah sekarang kalau A-nya 3, B-nya 1 dibalik. Si diskriminannya gimana? 1 dikurangi 4 kali 3 kurang 1 aja. 2. Ini kurang dari 0. Nah, ini kontradiksi juga nih. Ya, 1 besar dari, 1 kurang dari. Jadi kesimpulannya pernyataan ini tuh nggak cukup juga. Coba kalau gabungan ya. Gabungan tuh berarti ya, yang pertama kita punya A kurang B lebih kecil dari 2. Terus A tambah B sama dengan 4. Coba bilangan bulat mana yang memenuhi itu ya. A kurang B
lebih kecil dari 2. Berarti kita pakai yang ini aja ya, yang boleh. A-nya 1, B-nya 3 boleh. Nah, ini kita pakai yang ini boleh nih. Ini saya copy ya. Nah, ini boleh nih, A-nya 1, B-nya 3. Terus kalau A-nya 3, B-nya 1, A-nya 3, B-nya 1 mah ini sama dengan 2 ya. Nggak mungkin. Coba kalau misalnya A-nya 0, A-nya 0, B-nya 4, boleh. A-nya 0, B-nya 4. Diskriminannya berapa tuh? A-nya 0, B-nya 4, boleh kan ya? 1 dikurangin 4 dikali A kurang B, minus 4. Ini lebih dari 0 juga sama. Oh, A kurang B-nya kan lebih kecil dari 2 nih. Ya. A kurang B-nya lebih kecil dari 2. Ntar ya saya cek lagi. Ini masih konsisten nih. Coba kalau misalnya A-nya 4, B-nya 0. Bisa nggak ini? Nggak bisa ya, ada 4 kurangi 0, kan 4. 4 lebih dari 2, jadi nggak boleh dibalik. Nah, mau nggak mau ya, di sini tuh si A tuh harus lebih kecil dari B. Ya kan? Kenapa? Karena A-nya tuh kurang dari B tambah 2. Si A-nya ya. Terus berapa lagi nih? Kalau A-nya 2, B-nya 2 boleh nggak? Boleh ya, jadi D-nya 1 dikurangi 4 kali 0. 2 kurang 2 aja. 0 ya. Ini tetap lebih dari 0. Ya udah, karena dia konsisten semua lebih dari, pernyataan gabungan ini cukup nih. Ya kan? Si A-nya maksimal teh sama B tuh. Kita nggak bisa pakai A yang lebih besar dari B kayak gini. Misalnya 3 kurang 1. Itu kan 2 sama dengan 2 nggak boleh gitu. Jadi si A-nya teh selalu dia lebih kecil dari B. Jadi jawabannya di sini menggunakan informasi 1 sama 2 ya. Opsi yang tepatnya yang D. Gas ya.